sinner was plunged beneath a flood and got saved. Since then I walk in forgiveness. All of my guilt was erased. The chains of the past are broken at last. I got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold on my life. I've got Jesus. How could I want more? I've received nothing but goodness. I've tasted and tasted your grace. I was so lost till I fell at the cross and got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? The love of God gave me His pardon. The love of God won't let me stay the same. The love of God pulls me up higher. It's me stronger. That's why I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I've got Jesus. How could I want more? I've got Jesus. How could I want more? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Penatua Jimmy Hanafi. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Bagi Yesus kemuliaan
Mari kita tabiskan kebaktian ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihani kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, pada setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Diberikan anak
Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti apa yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dan seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Dimohon persiapkan bagian bacaan yang akan kita baca. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu hati mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus. Segala puji dan syukur kami angkat kehadirat-Mu Tuhan atas segala baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami hidup sampai dengan hari ini. Inilah ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Bersama-sama kami semua akan datang untuk membaca bahkan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Oleh karenanya itu Bapa kami mohon tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Dan melalui firman Tuhan ini kami boleh menjadi saksi bagi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat yang 1 sampai ke 4 yang menyatakan, berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segenap kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
ada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita semua. Pula ketika kita juga dalam keadaan yang kurang sehat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan supaya kita berhati-hati dalam menghadapi kehidupan ini. Pembacaan firman Tuhan hari ini saya pikir sudah cukup familiar bagi kita dari kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ini, inti dari kitab Amsal sendiri ialah ajaran tentang moral dan prinsip etika. Sekali lagi, ajaran tentang prinsip moral dan prinsip etika. Keunikan dari kitab Amsal ini adalah bahwa sebagian besar isinya merupakan ajaran yang disajikan dengan cara memperlihatkan kontrasnya. Yang terutama patut diperhatikan ialah kita bisa baca di pasal 10 ayat 15, di mana hampir setiap ayat dipisahkan dengan kata tetapi. Contohnya, kata kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Tetapi yang menjadi, sekali lagi, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Itu garis besarnya begitu. Nah, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 ini pada umumnya menaati Allah dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Yang kudus akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik. Amsal pasal 3 ayat 8 nanti bisa dibaca sendiri. Hidup yang lebih lama dan hidup yang lebih sejahtera dan berkelimpahan. Bandingkan dengan Amsal pasal 3 ayat 16. Akan tetapi prinsip umum ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan mutlak tanpa kecuali. Kadang-kadang orang benar menderita juga, gitu loh. Dan tidak hidup sampai tua. Boleh lihat di Ayub pasal 1 ayat 1, pasal 2 13, juga saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai dengan ayat 60, itu kisah tentang Stefanus. Stefanus mati muda dalam keadaan sengsara. Sebaliknya, kadang-kadang justru orang fasiklah yang sehat dan makmur. Bisa dibandingkan nanti dibaca di Mazmur 73 ayat 3 dan 12, Yakobus pasal 5 ayat 5. Nah, sekalipun hukuman bagi mereka sudah pasti. Kembali lagi di Mazmur 73 ayat 17 sampai dengan ayat 20, juga Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, Amsal pasal 3 ayat 1 dan 4 ini artinya anak yang baik. Bisa dibandingkan juga dengan Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Apa sih anak yang baik? Anak yang baik pertama akan berbakti. Berbakti kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada keluarga, juga dirinya sendiri. Seperti apa yang saya katakan di pertama tadi, Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Kedua, mendengar kepada perkataan orang tua. Kejadian 28 ayat 7 dan 4 ayat 7 sampai 30. Yang ketiga, ketaatan kepada orang tua. Berkenan kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20. Yang keempat, mengenal isi kitab suci atau Alkitab. Ini yang harus dipegang oleh anak-anak atau orang muda. Nah, karena apa? Karena dosa itu dapat membawa kerusakan, kerugian besar. Walaupun permulaannya kelihatan sangat kecil sekali. Rupanya pelanggaran-pelanggaran yang tampaknya tidak berbahaya dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat. Nah, saudara bisa tahu bahwa kelebihan berat badan beberapa kilogram saja dapat menyebabkan seorang pelari itu kehilangan waktu yang berharga dalam pertandingannya. Begitu pula dengan akar pahit
atau kebencian dalam hidup kita dapat menimbulkan kerugian rohani yang besar bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan hubungan kita dengan Allah. Bisa dibaca di Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Nah, Amsal 3 ini menunjukkan bahwa kita akan menerima hukuman Allah jika tidak menaatinya. Bisa dibaca di ayat 11-12. Oleh karena itu, kita harus cukup bijaksana untuk takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayat 7 tadi. Jika kita menanggapi Allah dengan firman-Nya secara serius, kita akan membenci setiap dosa dalam hidup kita. Itu pegangannya di situ. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita akan membiarkan dosa menjerat kita dan memperlambat langkah kita sebagai umat Kristen? Ibrani pasal 12 ayat 2. Akuilah dosa itu sekarang juga, atau kelak kita akan mengalami kerugian besar. Maka dari itu cabutlah benih dosa selagi masih kecil. Itu kita sebagai orang Kristen. Beberapa ayat sempat saya catat dalam kitab Amsal ini. Kalau kita perhatikan di Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Di situ dia katakan bahwa Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal pasal 19 ayat 13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Amsal 20 ayat 20 dia katakan, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 23 ayat 13 sampai 16 mengatakan begini, jangan menolak didikan dari ayahmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jikalau hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jikalau hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, beberapa ayat yang sempat saya kutip dari Amsal ini cukup menegur kita. Kadangkala kita sebagai orang tua, kita tidak mempergunakan otoritas kita sebagai orang tua ketika otoritas itu dapat dipergunakan untuk mendidik anak-anak. Kita mempergunakannya pada waktu yang sudah terlambat. Anak sudah kadung besar, anak sudah kadung begini, kadung begitu, sehingga membuat kita sulit untuk mendidik anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua jadinya ngenes. Sudah sulit untuk mengendalikan anak-anak. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, banyak yang sudah saya sebutkan tadi setelah saya mengutipnya, bahwa kita harus mendidik anak kita. Kadang-kadang dalam rumah tangga juga terjadi friksi antara ayah dan ibu. Ketika ibunya keras, ayahnya justru membela anak-anak untuk hal yang tidak perlu. Ketika ayahnya keras, juga ibu demikian. Atau ayah ibunya cukup keras, anak-anak yang lain, saudara bersaudara juga tidak mau menerima keadaan ini. Pada prinsipnya, orang tua itu tidak membenci anaknya. Apapun itu anaknya. Tetapi yang dibenci, yang tidak disenangi adalah caranya. Kan begitu. Nah, kadang-kadang kita orang tua juga dalam mendidik anak kita terlalu berlebihan. Dengan cara-cara yang tidak pas. Kadang-kadang kita menegur anak-anak juga tidak pada momen yang pas. Cepat marah juga kita orang tua. Anak baru masuk rumah, belum duduk, belum apa. Kita orang tua sudah marah-marah. Akhirnya anak-anak sudah tidak mau memperhatikan lagi didikan kita orang tua atau teguran kita sebagai orang tua. Apakah semua salahnya anak? Tentunya tidak. Sebagai orang tua juga kita kurang memperhatikan masalah ini.
Tetapi firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita bahwa kita anak-anak. Sama juga kita semua ini adalah anak Tuhan. Apakah ketika kita berbuat dosa atau kita buat salah Tuhan tidak menegur kita? Apakah Tuhan ketika menegur kita Tuhan benci kepada kita? Tuhan tidak membenci kita karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Tuhan tidak menyiapkan neraka untuk kita pergi ke sana. Tetapi kita bisa datang ke neraka oleh karena keinginan hati kita. Dipikat dan diseret oleh keinginan hati kita. Tuhan tidak mau ciptaannya itu binasa. Tetapi kita sendiri yang mau membinasakan diri kita. Maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mendidik kita juga dengan cara Tuhan. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Kita pun juga demikian mendidik anak-anak kita. Apakah untuk menyusahkan anak kita atau menyakiti anak kita? Tentunya tidak. Kita mendidik anak-anak supaya anak-anak itu bisa selamat. Bisa sukses di dalam segala hal. Mungkin ketika kita masih kecil atau ketika kita belum berpengalaman di dalam hidup, kita merasa bahwa orang tua membenci kita, memarahi, bahkan mungkin memukul kita atau memberikan rotan kepada kita. Tetapi setelah kita dewasa dan kita berjalan, kita tahu bahwa perbuatan itu bukan perbuatan jahat dari orang tua kepada kita. Tetapi itu adalah didikan Tuhan melalui orang tua kepada kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tentunya kita harus mau menerima itu dengan lapang dada. Bahwa ketika Tuhan masih sayang kepada kita, Tuhan memberikan peringatan kepada kita, Tuhan menghukum kita, demikian pula kita. Tidak ada orang tua yang jahat. Adakah ayah yang ketika anaknya meminta roti lalu memberi ular? Atau memberi kalajengking atau memberi batu ketika minta ikan? Tidak ada. Orang tua akan memberikan apa yang diminta oleh anaknya selama permintaan itu pantas untuk diberikan. Kadang-kadang juga orang tua menyayangi anak-anak yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan. Contoh saja, anak belum cukup umur tapi kita orang tua saking sayangnya kepada anak sudah diizinkan mengemudikan sepeda motor bahkan bawa mobil kemana-mana. Padahal peraturan tidak boleh. Orang mengemudikan kendaraan di jalan itu dia harus mempunyai surat izin mengemudi. Dilengkapi dengan STNK. Usianya paling tidak umur 17 tahun. Tapi karena kita sayang kepada anak-anak, apakah ini sayang yang pas? Tentu tidak pas. Ketika terjadi masalah, siapa yang disalahkan? Orang tua yang disalahkan. Nah, ini kasih sayang yang berlebihan kepada anak. Kita memberitahu kepada mereka bahwa usia belum cukup. Anak muda begitu, mereka belum pernah merasakan jadi tua, tapi kita sudah pernah merasakan jadi muda. Sehingga perlu kesabaran dan ketelatenan dalam mendidik anak-anak. Tuhan juga demikian kepada kita. Kristus bahkan rela mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saking sayangnya Tuhan kepada kita. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah Tuhan benci kepada kita? Tidak. Tuhan begitu sayang kepada kita. Tetapi kasih sayang Tuhan kepada kita tidak membuat kita sebagai anak-anak yang gampangan. Tapi Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkualitas. Berkualitas tinggi. Bukan hanya berkualitas saja. Tapi kita berkualitas tinggi. Sehingga dimanapun kita berada, kita ini bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Karena kita berkualitas. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai orang muda kita harus memperhatikan, tadi beberapa catatan saya bilang, bahwa yang keempat, mengenal isi kitab suci atau Alkitab. Ketika kita mulai muda, kita sudah familiar dengan Alkitab. Perjalanan tua. Apa yang sudah kita pelajari dari muda tertanam dalam pikiran, dalam hati, dan dalam jiwa kita. Sehingga kita diminta pertanggungjawaban oleh siapapun setiap saat kita akan melaksanakan itu semua. Mungkin saudara berpikir, waduh Pak Nafi, ini baca Alkitab, kitab perjanjian lama saja sudah 37 kitab. Perjanjian baru 27, 37 tambah 27 sudah 66. Bukan satu hal yang mudah untuk menghafal itu. Kita bukan menghafal firman Tuhan, tapi kita membaca firman Tuhan. Alangkah baiknya kita mempelajari firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai di Wahyu. Sehingga kolerasinya ada dan kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan itu tadi. Tentunya tidak mungkin sekali saudara membaca. Harus berulang-ulang kali untuk mempelajari firman Tuhan.
kunci utama di situ. Apakah ketika kita sudah mempelajari firman Tuhan, hidup kita pasti beres? Tadi sudah saya singgung di depan kan, bahwa ketika kita menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita memperhatikan orang lain yang tidak memperhatikan Tuhan, tidak percaya Tuhan pun, hidup dia seakan-akan sejahtera. Gemuk-gemuk orangnya, sehat-sehat orangnya. Kita yang percaya Tuhan ini sudah kurus lagi, sakit-sakitan lagi, macam-macam penyakit. Kan kita semua sudah pasti sering dengar toh, orang mengatakan atau firman Tuhan bilang Bapak, bahwa tidak tiap hari atau tiap waktu awan itu cerah terus. Ada panas, ada dingin, ada hujan, ada badai, ada macam-macam. Beberapa waktu yang lalu terjadi bencana di NTT, macam-macam terjadi. Setelah bencana itu tadinya orang Kupang, khususnya kota Kupang itu kesulitan air, sekarang banjir air di sana. Ada tempat yang tadinya kering, sekarang timbul danau di situ. Banyak hal yang terjadi. Jadi berarti dibalik dari satu kesulitan ada janji Tuhan yang baik kepada kita. Di balik duka cita ada sukacita yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup ini, kadang-kadang kita ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan, kenapa saya begitu? Tetapi kita kurang memperhatikan. Matius pasal 7 ayat 7, saya kira ini ayat yang sangat familiar bagi kita semua. Matius pasal 7 ayat 7. Di situ dia katakan, carilah, mintalah, ketoklah. Carilah kamu akan mendapatkan, mintalah maka kamu akan diberi, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kita hanya berdoa saja minta kepada Tuhan. Tetapi kita tidak action. Kita tidak ada usaha apa-apa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu kita mengutip ayat lagi. Burung di udara yang tidak menanam dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Apalagi kamu sebagai manusia. Burung tidak akan dapat makan kalau dia tetap di sarangnya dan tidak keluar untuk mencari makan. Kecuali burung yang belum punya bulu. Induknya akan pergi untuk mencari makan buat anak-anaknya. Kita pun juga demikian. Kita melakukan tindakan kita yang harusnya kita lakukan, maka Tuhan juga akan melakukan tindakan yang harus Tuhan lakukan kepada kita sesuai dengan permintaan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini cukup meresap bagi kita dan banyak hal yang sudah kita dapat tadi. Bahwa kita sebagai orang tua, kita harus mempergunakan otoritas kita selagi otoritas itu masih dapat dipergunakan untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai terlambat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta karungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat, saya persilakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih atas sapaan firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Banyak hal yang sudah kami dapat dari firman Tuhan di hari ini, sehingga kami pun dapat mendidik diri kami sendiri sebelum kami mendidik orang lain dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau mendoakan bagi saudara-saudara kami, bersama-sama kami jemaat di GPIB Bukit Zaitun. Tuhan, kami mendoakan bagi keluarga John Pali, keluarga Hein Sorongan, keluarga Charles Aden. Tuhan, keluarga-keluarga yang kami sebut baik di sektor 1, 2, dan 3 ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pergumulan-pergumulan berat yang mereka hadapi maupun yang ringan. Biarlah mereka juga mau mempersiapkan diri, hati dan pikiran mereka untuk dididik atau diberikan peringatan bagi Tuhan. Sehingga ketika peringatan Tuhan datang kepada kami semua tahu bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Sehingga Tuhan mau memperingatkan kami supaya kami tidak terjerumus di dalam jurang yang paling dalam. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Mungkin mereka ada yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang betul-betul cukup sulit. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga mau mendoakan untuk rekan-rekan pelayanan kami, baik yang ada di sektor 1, 2, dan 3, ada Penatua Nyonya Johanne Ginting, sektor 2 ada Penatua Nyonya Marsiska Herawan, sektor 3 ada Penatua Nyonya Sandra Lekahena. Tuhan, kami semua sudah dipilih oleh Tuhan, ya dengan segenap hati kami untuk melayani Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon berikanlah kekuatan kepada kami. Karena dalam hidup ini tentu iblis juga tidak mau kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kami percaya karena Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami. Sehingga dalam keadaan sebagaimana macam pun kami tetap dapat melaksanakan tugas kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Baik anak-anak, suami, istri, dan keluarga semua. Sehingga mereka semua dapat berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di sorga. Hari yang berbahagia ini juga kami mau mendoakan untuk keamanan bangsa kami. Kami mau mendoakan untuk kota kami, kota Surabaya, TNI, Polri, DPRD, kondisi ekonomi, sosial dan politik, situasi bangsa, dan juga tentunya yang kami semua hadapi bersama-sama virus corona ini. Tuhan tolong kami supaya kami ini menjadi umat yang taat akan peraturan yang diberikan oleh pemerintah, yang diatur oleh pemerintah, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Janganlah kami bersungut-sungut dengan keadaan ini, tetapi kami mengucap syukur bahwa kami percaya bahwa di balik teguran Tuhan yang luar biasa ini ada satu maksud Tuhan kepada kami. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan menderita ketika mereka mengalami bencana alam, dimanapun itu mereka berada. Tuhan tolong berikan kekuatan kepada mereka. Pula Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Bahwa inilah hidup. Tuhan memberikan teguran tentunya tidak ada maksud yang jahat. Untuk maksud yang baik kepada kami. Supaya kami selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau luar biasa sekali kepada kami. Tuhan tahu bagaimana keberadaan kami. Tuhan tahu betul-betul kami ini sulit. Tapi kami juga mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Ada Nyonya Sunjaswati Malole, ada Nyonya Lita Mira, Nyonya M. Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Reawaru, Nyonya Maria Magdalena Kawi, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Lexi Lapian,
Bapak Elsabih Moko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Christian Gultom. Saudara-saudara yang kami sebut ini Tuhan, mereka dalam keadaan lemah tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun mereka berada. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum. Tuhan memberkati makanan yang dimakan, peralatan yang dipakai. Dan Tuhan memberkati keluarga yang merawat mereka, pula dokter dan para medis. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka bahwa inilah hidup. Ada kalanya kami sehat, ada kalanya kami sakit. Ketika kami sakit, baru kami bisa dapat merasakan apa artinya sehat. Terima kasih Bapa. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga mau mendoakan untuk gereja kami dalam pergumulannya, khususnya kami GPIB, baik yang ada di Jakarta, Majelis Sinode kami, Mupel, Redigio, Jemaat Bukit Zaitun di Surabaya sini, dengan segala macam pergumulan yang kami hadapi, dengan kegiatan-kegiatan yang kami hadapi. Tuhan, biarlah kami dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam gereja kami GPIB Bukit Zaitun ini. Bukan dengan kekuatan atau kepandaian kami yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kami mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan roh-Mu yang kudus pada kami. Sehingga kami boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan memakai kami sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga mendoakan untuk jemaat kita yang lanjut usia, anak remaja, pemuda, dalam pendidikan, dalam pergaulan, janda duda, anak yatim piatu, keluarga berduka, ibu hamil dan keluarga yang menirukan kehadiran anak. Tuhan, semua mereka mempunyai satu pergumulan yang sangat luar biasa. Kenapa pergumulan itu datang Tuhan? Kami tahu bahwa melalui pergumulan Tuhan ingin supaya kami datang kepada Tuhan setiap saat dalam doa, dalam permohonan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan bagi jemaat-jemaat kami yang hari ini atau dalam minggu berjalan ini yang merayakan ulang tahun. Baik ulang tahun pertambahan usia maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan, hidup yang Tuhan berikan kepada kami semua atau saudara-saudara kami ini tentu ada maksud dan tujuan. Biarlah kami mempergunakan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami ini penuh dengan sukacita dan pengharapan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan itu tetap tertanam dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami. Dan melalui firman Tuhan kami makin dikuatkan. Dan kami boleh menjadi saksi bagimu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar doa kami. Oleh karenanya, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang berbunyi, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Harta surgaku bukanlah harta
kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari Minggu ini. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah tetap kita ingat, kita taruh dalam hati, dalam jiwa hidup kita, dan kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus menyiapkan diri kita dan hati kita untuk ditegur oleh Tuhan setiap saat. Untuk itu jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam hidupmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.